Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Prasetyo. NIM saya 511230026, kelas Sistem Informasi, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi tentang data mining, yaitu regresi linear sederhana, pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Nah, dimana di sini kita ada studi kasus, dimana studi kasus ini adalah sebuah lembaga kursus ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian siswa yang menggunakan regresi linear sederhana. Data dikumpulkan dari 15 siswa dengan variabel jam belajar X dan nilai ujian Y. Nah, di sini kita mempunyai tabel, yaitu sejumlah 15 siswa dan jam belajarnya adalah 1 sampai 15 dan nilai ujiannya adalah siswa nomor 1 adalah 50 dan seterusnya sampai siswa 15 nilai ujiannya adalah 93. Di sini kita ada analisis variabel, di mana ada variabel independen, variabel dependen. Variabel independen X adalah variabel yang mengetahui variabel lain jam belajar siswa. Dan adapun variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain nilai ujian siswa. Dan adapun di sini ada tujuan regresi linear. Jadi mengetahui tujuannya itu mengetahui hubungan dan pengaruh antara jam belajar terhadap nilai ujian serta memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar tertentu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini kita ada tabel perhitungan regresi. Tabel perhitungan untuk mendapatkan nilai X kuadrat dan XY yang digunakan dalam rumus regresi. Di sini kita mempunyai jumlah 15 siswa dan nilai X-nya 15, nilai Y 50 sampai 93, kuadrat 2 1 sampai 225 dan nilai XY adalah 1395. Nah, ini adalah jumlah hasil dari nilai X 120, nilai Y 1093, kuadrat 2 nilainya jumlahnya semuanya ada 1210 dan jumlah XY adalah 9607. Oke, kita next. Di sini kita ada nilai rata-rata ya, nilai rata-rata min dari variabel X dan yang digunakan sebagai dasar perhitungan konstansa regresi. Rata-rata X adalah X jumlah X per N sama dengan 120 per 15 sama dengan 8. Jadi 120 ini dibagi 15 menjadi 8 dan ada rata-rata nilai Y jumlah Y per N yaitu 1093 dan lalu dibagi 15 dari banyaknya siswa adalah 72,367. Dan adapun koefisien regresi B, rumus koefisien regresi ini adalah nilai N ini adalah rumus jumlah X Y dikurangi jumlah X jumlah Y per N jumlah X kuadrat 2 dikurangi jumlah X pangkat 2. Jadi substitusi nilai ini adalah yang B ini adalah 15 adalah N ini adalah 15, jumlah X ya 9607 dikurangi jumlah X 120 dan jumlah Y 1093 per 15, nilai jumlah X kuadrat 2 adalah 1240 dikurangi jumlah X pangkat 2 yaitu 120 pangkat 2 sama dengan 144.105 dikurangi 131.160 per 18.600 dikurangi 14.400. Jadi 14.000 ini dikurangi 13.000 itu hasilnya 12.145 dan hasil dari 18.000 dikurangi 14.000 ini adalah 4.200. Lalu 12.000 ini di Nah, hasil dari perhitungan ini adalah 3000,082. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini ada konstansa dan persamaan regresi. Konstansa A yaitu A sama dengan Y dikurangi B X. Jadi substitusinya adalah A itu 72,867 dikurangi 3,082 dikali 8. Jadi hasil dari perkalian 8 ini adalah 24,656. Lalu dikurangi 72 ini dikurangi 24 menjadi 48,211. Jadi lalu ada persamaan regresi akhir yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Jadi substitusi nilai A dan B ini adalah, jadi disubstitusikan nilai A dan B ini adalah Y 48,211 dan ditambah 3,082X. Artinya di setiap tambahan 1 jam belajar nilai ujian meningkat rata-rata 3,082 poin. Lalu ada prediksi nilai ujian menggunakan model Y sama dengan 48,211 ditambah 3,082X untuk memprediksi nilai-nilai ujian jika jam belajar adalah 18 jam. Jadi Y ini 42,211 ditambah 3,082 18 dikali 18
sama dengan 48,211. Jadi hasil dari ini adalah 55,476. Lalu prediksi nilai ujian ini adalah 103,687. Lalu ini adalah hasil regresi linear sederhana, yaitu jumlah X 120, jumlah Y 1093, jumlah XY 9607, dan jumlah kuadrat 2 X kuadrat 2 adalah 1021. Jadi konstansa A adalah 48,21, koefisien B 3,082, persamaan regresi Y 48,21 ditambah 3,082 X. Jadi hasil prediksi ini adalah jam belajar ada 18 jam. Prediksi nilai ujian 103,69. Ini adalah tabel garis regresi. Jumlah nilai X adalah 1 sampai 15, jumlah Y aktual 50 sampai 93, dan nilai prediksi Y adalah 51,29 sampai 94,44. Nah, ini adalah sebuah regresi linear sederhana. Ini adalah grafik dari perhitungan jam belajar kita. Di sini ada jam belajar X 0 sampai 17,5 dan nilai ujian Y 50 sampai 110. Nah, arti yang garis merah ini adalah garis regresinya. Regresinya itu 50 sampai 90 dan lalu titik-titik ini adalah data aktualnya dari jam belajar dan nilai ujian. Dan adapun prediksinya itu kita menempuh sampai 18 jam, yaitu hasilnya adalah 103,69. Baik, di sini kita menggunakan perhitungan melalui regresi Python, di mana nilai data X adalah 1 sampai 15 dan data Y adalah 50 sampai nilai Y itu sampai 93 ya. Lalu di sini ada menghitung jumlah, di mana sumbu X, sumbu Y, sumbu XY, sumbu X kuadrat 2 sama dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu X kuadrat 2. Lalu di sini ada menghitung koefisien regresinya, maka B sama dengan N dikali sumbu XY dikurangi sumbu X dikali sumbu Y. Lalu di sini ada menghitung konstansa. A itu adalah sumbu Y dikurangi B dikali sumbu X. Maka di sini akan menampilkan hasil perhitungannya. Lalu di sini ada persamaan regresi, ada juga prediksi nilai untuk 18 jam belajar melalui dan menampilkan tabel prediksinya. Di sini kita ada tabel garis regresi, di mana Y prediksi ini adalah perhitungannya for X, Y, lalu ada prediksi event. Nah, di sini teman-teman, di sini ada grafik regresi linear. Lalu kita juga ada garis regresi, data aktual, titik prediksi untuk 18 jam belajar, label titik prediksi, dan pengaturan grafik. Nah, maka teman-teman kesimpulannya adalah berdasarkan analisis regresi linear sederhana, jumlah jam belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai ujian siswa. Maka semakin banyak jam belajar siswa itu, semakin tinggi nilai yang diperolehnya juga. Oleh karena itu, untuk meningkatkan waktu belajar, teman-teman harus dapat membantu siswa ini memperoleh hasil ujian yang lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya. Itu saja yang saya bisa. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.